Happy Point seri kedua Semantik. Pariwisata saat ini sedang mengalami euforia. Siapapun, dimanapun, kapanpun, banyak orang membicarakan pariwisata. Dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, dari usaha kecil, menengah, besar, dari masyarakat biasa, pengusaha, hingga pemerintah. Pada poin kali ini, materi yang tidak saya sampaikan di sini adalah tentang semantik. Semantik adalah bagian daripada ilmu bahasa, tetapi saya tidak mengupas dalam kajian ilmu bahasanya. Yang mau saya sampaikan di sini bahwa pariwisata adalah suatu proses semantik dikarenakan kegiatan pariwisata itu adalah proses yang oleh Berners-Lee penikmatannya adalah merupakan kegiatan fantasi, menyelami suatu kesan yang diterima, kemudian menjadi pengalaman, ada peran emosi sebelumnya, ada kegiatan kreasi sebelumnya, dan itu memberikan identitas pribadi. Jadi semantik yang hendak saya sampaikan di sini adalah bahwa pariwisata itu sesungguhnya adalah kegiatan daripada pemahaman seseorang tentang sebuah peristiwa dari kegiatannya dengan tujuan berpariwisata. Seorang pelaku pariwisata, seorang pengusaha pariwisata, seorang pegiat pariwisata sesungguhnya bisa dikatakan sebagai seorang sastrawan kehidupan yang karena ide-idenya, karena kegiatannya, karena aktivitasnya menjadikan sesuatu itu menjadi karya dan bernilai bagi orang lain sehingga dinikmatinya. Oleh Katsof, Meter Ames maupun Jelantik mengatakan bahwa semantik adalah sebuah ungkapan. Produk pariwisata adalah sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh pelaku pariwisata dalam sebuah karya. Sebuah destinasi itu adalah sebuah karya. Story, cerita, panduan dalam kepemanduan oleh seorang pemandu wisata itu adalah sebuah cerita di mana itu memberikan suatu kesan, memberikan suatu pesan untuk dinikmati. Jadi mereka ini adalah seorang sastrawan kehidupan. Proses penikmatan inilah merupakan suatu proses semantikisasi. Di dalam kegiatan pariwisata, hasrat untuk menikmati, dorongan untuk melakukan kegiatan pariwisata itu sebenarnya adalah dorongan yang bersifat
batinnya. Oleh karenanya, semantik itu terjadi dalam proses tataran batinnya. Hosper mengatakan bahwa secara estetis, hasrat selalu mendorong seseorang untuk mengulangi suatu kegiatannya dalam proses penikmatan. Agar apa? Agar dia mendapatkan harmonisasi, agar dia mendapatkan relaksasi diri, agar dia menemukan konsep rekreasi. Dan bukankah pariwisata itu memiliki konsep spirituality yang saat ini menjadi nilai penting di dalam pengembangan produk pariwisata kekinian? Karena pariwisata dalam konsep harmonisasi tadi ya sudah bukan lagi mengejar kepada hal-hal yang bersifat enjoy, tapi lebih mengarah kepada spirituality, lebih mengarah kepada serenity, dan juga lebih untuk memahami bagaimana akrab dengan lingkungan. Nah, proses pemaknaan ini semua adalah bagian penting dari memahami bahasa kehidupan. Seorang insan pariwisata adalah seorang sastrawan. Oleh karenanya, semantikisasi adalah merupakan bagian yang penting dalam rangka mengolah produk-produk kepariwisataan. Oleh karenanya, dalam upaya membentuk produk pariwisata yang bernilai semantik, diperlukan adanya suatu yang dikatakan sebagai atmosferik atau iklim estetis. Apa maksudnya? Agar segala suatu produk sastra kehidupan itu bernilai semantik, yang harus diupayakan adalah bagaimana kita menyajikan, bagaimana kita menampilkan, bagaimana kita memperagakan, bagaimana kita membuat, menciptakan agar yang dilihat, didengar, dirasa, yang dilakukan tentunya dengan menggunakan panca indera bernilai indah, bernilai batin, bernilai spiritualitas. Inilah yang menjadi sebuah daya tarik dalam industri kepariwisataan. Oleh karenanya, pada poin kedua ini dapat disimpulkan bahwa kesukaan seseorang dari apa yang dibayangkan adalah dapat diketahui dari proses semantikisasi dia dalam menikmati karya-karya sastra kehidupan, yakni para pelaku pariwisata. Salam 3 Point.